Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Armando Rahman dengan NPM 2031131. Nama saya Alvin Rahmada, NPM 203-11045. Nama saya Muhammad Febrian Hasidik dengan nomor NPM 203-11127. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat aplikasi pariwisata yang bernama Wisata Yai. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seseorang wisatawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Merupakan definisi untuk organisasi pariwisata dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya, seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, pengalaman baru, dan berbeda lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata ini adalah suatu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintahan untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Observasi riset. Setelah Pantai Krui, tim kami juga mengunjungi Taman Nasional Waikambas, yang di mana tempat ini yang begitu sangat indah dengan hutan-hutannya yang begitu luas, dengan ditemani oleh pohon-pohon yang banyak namun berjarak-jarak, beralaskan karpet rumput padang savana yang luar biasa dan hijau, yang di atasnya gajah-gajah yang sedang bersantai, serta dilengkapi rawa-rawa gambut yang jernih dan ada pula yang berwarna teh. Banyak ikan-ikan yang tinggal di dalamnya. Banyak gajah berenang untuk mendinginkan tubuhnya. Sungguh indahnya Waikambas, habitat gajah yang baik, tempat wisata yang edukatif, serta traveling. Lalu di akhir observasi, kami sempatkan juga untuk mendatangi Taman Lembah Hijau Lampung. Taman Lembah Hijau Lampung cocok untuk berlibur keluarga dan pengunjung yang menyukai ketenangan. Di Lembah Hijau, begitu kami menyebutnya taman rekreasi ini, menyediakan berbagai arena permainan, kolam renang, bahkan taman satwa. Ada juga tempat-tempat peristirahatan bagi para pengunjung. Wawancara atau interview. Kami juga sempat mewawancarai beberapa orang untuk dijadikan sampel apakah aplikasi yang ingin kami kembangkan ini dibutuhkan, yang jika dapat dibuat dengan secara user persona sebagai berikut. Narasumber pertama, nama Rudi Santoso, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan fotografer, pendapatan 2-3 juta per bulan. Goals, mendapatkan tempat wisata yang direkomendasikan, mendapatkan petunjuk arah jalan yang ke tempat tersebut. Frustasi, mendapatkan rekomendasi tempat wisata jauh dari tempat tinggal, mendapatkan tempat wisata namun tidak sesuai ekspektasi. Motivasi, menemukan tempat wisata yang menarik, menemukan tempat wisata yang ramah di kantong. Narasumber kedua, nama Jamal Hanafi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan YouTube vlogger, pendapatan 3-10 juta per bulan. Goals, mendapatkan pengalaman yang baik dari tempat tersebut, praktis, simpel, dan mudah. Dapat mengetahui tempat wisata yang sedang viral. Frustasi, kecewa karena gambar yang memunculkan tidak sesuai. Lokasi yang ditampilkan tidak terlalu detail. Motivasi, dapat menemukan variasi dan jenis wisata. Dapat bias mengenal wisata-wisata terutama di Bandar Lampung. Narasumber ketiga, nama Randy Saputra, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa. Goals, mendapatkan tempat wisata yang bagus dan bersih,
mendapatkan petunjuk arah jalan ke tempat tersebut, dapat mengetahui tempat wisata yang sedang viral, frustasi, rekomendasi wisata jauh dari tempat tinggal. Lokasi yang ditampilkan tidak terlalu detail. Motivasi, dapat menemukan variasi dan jenis wisata. Dari ketiga narasumber kami ini, bisa dilihat mereka cukup membutuhkan arahan untuk pergi ke wisata. Yang berada di wilayah Bandar Lampung, dengan tahu lebih dulu sedikit informasi dan gambaran tempat yang dituju dan yang pasti lokasinya. Dalam cakupan analisis karya desain ini, tim kami akan menjelaskan unsur desain dengan beberapa tahap seperti target pengguna, batasan produk, platform yang digunakan, dan skenario penggunaan rancangan produk. Target pengguna, target user kami jika dikaitkan dalam sebuah kondisi, yaitu ada A, seorang mahasiswa yang merantau dan baru tiba di daerah Lampung yang bosan dan ingin pergi berlibur ke tempat wisata. Lalu yang B, seorang pria umur 50 tahun yang ketinggalan zaman dan tidak tahu cara mencari tempat wisata di daerah Lampung. Lalu ada batasan produk, adapun keterbatasan di aplikasi ini ialah A, aplikasi ini hanya menampilkan informasi, lokasi, dan gambar wisata dan tidak memiliki fitur pemesanan atau booking. B, menu pencarian hanya bisa menyaring dengan nama lengkap dari wisata tersebut. Jika ada yang kurang, maka wisata tersebut tidak bisa ditampilkan. Lalu terakhir C, karena masih tahap uji coba dan pembelajaran, aplikasi ini hanya bisa memuat wisata di Bandar Lampung. Lalu ada platform yang digunakan. Aplikasi ini dirancang menggunakan Figma sebagai tool untuk mendesain user interface dari aplikasi ini. Adapun platform yang digunakan adalah aplikasi berbasis mobile atau Android iOS. Mengingat smartphone adalah device yang selalu menyertai dalam aktivitas sehari-hari, setiap orang bahkan menjadi barang yang sangat penting. Hal ini membuat banyak orang yang menggunakan aplikasi mobile untuk mengiringi kegiatan setiap hari. Lalu, tampilan atau prototipe dalam aplikasi kami seperti di bawah, yang jika diurutkan dari sebelah kiri, yang pertama ini ada tampilan loginnya, lalu di sebelahnya ada tampilan menu pencarian, di sebelahnya lagi ada menu profil. Dari menu pencarian tadi bisa langsung ke menu pencarian map. Di sebelahnya lagi ini ada deskripsi dari gambar yang map yang sudah kita cari. Lalu di sampingnya ada menu ubah password. Di sampingnya lagi ada menu setelah mencari mapnya. Di sampingnya lagi untuk dia lebih detail lagi. Nah, lalu selanjutnya ada menu ubah profile. Selanjutnya lagi sampingnya lagi ada menu mengkaitkan Facebook, dan sampingnya lagi ada menu mengkaitkan Gmail. Kesimpulan, berdasarkan penelitian perancangan aplikasi wisata Yai yang telah dilaksanakan, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi wisata Yai merupakan aplikasi berbasis sistem operasi Android sebagai media mencari informasi objek wisata yang ada di Lampung. Kedua, aplikasi wisata Yai merupakan sebuah media yang berguna untuk memudahkan user mencari tempat wisata yang diinginkan. Ketiga, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi guide bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang sedang melancong ke Lampung. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami mengenai wisata Yai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.